Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Tegar Edisia, NIM 24350040, Prodi S1 Teknik Mesin, semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang Machine Learning. Pada kesempatan kali ini saya membuat program Machine Learning klasifikasi menggunakan dataset Iris. Pertama saya akan menjelaskan ini, import library. Pertama, pada line 2 ini berfungsi untuk mengimpor dataset Iris bawaan dari scikit-learn. Kedua, ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Ketiga, ini untuk mengimpor algoritma KNN untuk klasifikasi. Selanjutnya, ini untuk akurasi skor itu untuk menghitung akurasi model. Pada line 6 ini untuk melihat kesalahan dan kebenaran prediksi. Dan untuk line 7, ini untuk operasi numerik dan array. Kita masuk nomor 2, load dataset bawaan Iris. Pada line 10, ini untuk memuat dataset Iris ke dalam variabel Iris. Lalu untuk line 11 ini x_iris.data itu fitur. Dan fiturnya itu berisi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu untuk line 12, y sama dengan iris.target untuk label. Dan labelnya itu 0 sama dengan setosa, 1 sama dengan versicolor, 2 sama dengan virginica. Lalu kita masuk ke nomor 3. Pada line 15 dan 16 ini itu berfungsi untuk membagi data. Dan data tersebut ada 80% training dan 20% testing. Lalu ini ada random stage 42. Itu supaya hasil pembagian konsisten setiap dijalankan. Lalu kita masuk nomor buat model KNN. Ini pada line 20 itu berfungsi untuk membuat model KNN dengan K sama dengan 3 tetangga terdekat. Pada line 21, ini untuk model belajar dari data training. Lalu kita masuk ke nomor 5, prediksi. Ini untuk model memprediksi kelas data testing. Lalu kita masuk ke nomor 6, evaluasi. Pada line 27, ini berfungsi untuk menghitung akurasi prediksi model. Lalu untuk line 28, ini untuk menampilkan nilai akurasi. Lalu ini untuk line 30 dan 31. Ini untuk menampilkan confusion matrix, digunakan untuk melihat prediksi benar dan prediksi salah antar kelas. Lalu kita masuk ke nomor 7. Ini untuk persiapan visualisasi. X_plot sama dengan XI. Ini ya pokoknya inilah line 38 itu untuk mengambil dua fitur pertama saja, sepal length dan sepal width. Kenapa itu penting? Karena grafik 2D hanya bisa menampilkan dua fitur. Kita masuk ke nomor 8. Ini untuk membuat grid untuk destination boundary. Ini untuk menentukan batas minimum dan maksimum grafik. Lalu untuk ke yang selanjutnya, ini untuk membuat grid titik-titik tidak menggambar dengan destination boundary. Lalu kita masuk ke nomor 9. Ini untuk melatih ulang model dengan dua fitur. Yang pertama, pada line 50, ini untuk membuat model KNN baru khusus visualisasi. Lalu untuk line 51, ini untuk model dilatih dengan dua fitur saja. Lalu kita masuk ke nomor 10, prediksi grid. Pada line 53, kita ini untuk model memprediksi kelas untuk setiap titik grid.
Dan tadi itu line 54 ya. Sekarang line 55 itu untuk menampilkan data asli iris dalam bentuk titik. Lalu kita masuk ke nomor ini 11, plot grafik. PLT titik fitur pada line 58 ini. Dan PLT kontur dan PLT scatter. Nah, ini itu untuk memberi label dan judul grafik. PLT show. Nah, ini untuk menampilkan grafik ke layar. Setelah ini selesai, mari kita coba run ini untuk melihat hasilnya. Nah, ini untuk gambar grafik. Dan untuk penjelasan gambar, grafik klasifikasi iris itu untuk ya ini menampilkan hasil pemodelan algoritma K-nearest dalam mengklasifikasi data bunga iris berdasarkan data bunga iris tadi dalam mengklasifikasi data bunga iris berdasarkan dua fitur, yaitu sepal length pada sumbu X dan sepal width pada sumbu Y. Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu data bunga iris. Sedangkan perbedaan warna pada titik-titik menunjukkan kelas bunga yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Data yang ditampilkan merupakan data asli dari database iris yang digunakan untuk melihat persebaran masing-masing kelas dalam ruang dua dimensi. Area berwarna di belakang titik-titik ini itu menunjukkan destination boundary atau batas keputusan yang dibentuk oleh algoritma KNN. Area tersebut menggambarkan wilayah prediksi kelas oleh model, di mana setiap sisi pada grafik akan diklasifikasikan ke kelas sesuai warna area. Batas antar kelas terlihat tidak lurus dan cenderung berlekuk, karena KNN menentukan kelas berdasarkan kedekatan data terhadap tetangga terdekatnya, bukan berdasarkan persamaan matematis tertentu. Pada grafik ini digunakan nilai K sama dengan 3, yang berarti setiap prediksi ditentukan oleh 3 data terdekat di sekitarnya. Dari grafik terlihat bahwa kelas iris setosa terpisah dengan sangat jelas dari dua kelas lainnya, sehingga mudah diklasifikasikan oleh model sebaliknya. Kelas versicolor dan virginica memiliki daerah yang saling tumpang tindih, yang menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki karakteristik sepal yang mirip. Kondisi ini menjelaskan mengapa pada hasil evaluasi model masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran visual mengenai cara kerja algoritma KNN dengan membagi ruang fitur dan mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan antar sampel. Lalu kita masuk ke ini, hasil pada kernel. Nah, ini sampai sini. Ini sampai sini. Nah, itu menunjukkan bahwa model KNN memiliki performa yang sangat baik. Nilai akurasi sebesar 1.0 itu 100%, menandakan seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Confusion matrix memperlihatkan bahwa semua data dari masing-masing kelas iris seperti setosa, versicolor, dan virginica terprediksi tepat tanpa adanya kesalahan yang ditunjukkan oleh nilai hanya pada diagonal utama. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data dengan optimal pada data pengujian. Nah, sekian dulu dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.